Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada pada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Meskipun kita belum bisa berjumpa secara langsung, saya menyapa Bapak, Ibu semua dalam renungan Paskah persekutuan doa di tengah-tengah keluarga pada hari ini. Bersama-sama mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 30. Mari bersama-sama kita simak demikian pembacaan firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta memperhatikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dimaksud dengan pengharapan itu? Pengharapan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Pengharapan adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Sesuatu yang belum datang, sesuatu yang belum ada, itulah pengharapan. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita dari bacaan tadi, bahwa ketika sesuatu itu sudah dilihat, sudah ada, sudah terwujud, itu bukan lagi pengharapan lagi. Maka ketika kita mengharapkan sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum terwujud, sesuatu yang belum terjadi, Rasul Paulus mengatakan pasti kita akan menantikannya dengan tekun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa manfaat dari ketika orang hidup di dalam pengharapan? Yang pertama, pengharapan akan membuat orang memiliki daya juang yang lebih kuat di dalam hidupnya. Ambillah contoh misalnya seorang petani. Ketika dia memiliki pengharapan untuk menuai pada masa panen, maka dia akan memiliki daya juang yang lebih tinggi dalam proses menantikan masa panen itu. Dia akan mau bekerja keras,
Dia akan mau melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Karena memiliki harapan akan menuai hasil pada masa panen dengan banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang akan terjadi ketika orang memiliki harapan di dalam hidupnya adalah ketika kita memiliki harapan. Harapan itu akan membuat kita memiliki daya tahan yang kuat di dalam kehidupan kita. Ketika orang hidup di dalam pengharapan, maka dia akan mampu bertahan lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya harapan. Ambillah contoh ketika orang sedang sakit. Orang yang memiliki harapan untuk sembuh, orang yang memiliki harapan untuk dipulihkan, maka dia akan memiliki daya tahan. Dia akan memiliki kemampuan menahan rasa sakitnya. Meskipun dia sementara waktu harus menahan rasa sakit, tetapi dia karena memiliki harapan untuk sembuh, dia akan bertahan dan menjalani segala proses pengobatan yang harus dijalaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian, maka pengharapan itu menjadi sesuatu yang penting dalam kita menjalani hidup. Tanpa kita memiliki pengharapan, maka hidup akan dijalani dalam suasana yang lungkrah kalau dalam bahasa Jawa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa kita harus menggantungkan harapan hidup kita. Orang tua memiliki harapan kepada anak-anaknya ketika suatu saat dia menginjak usia senja, tubuhnya sudah lemah, tidak lagi mampu memelihara dan menjaga dirinya sendiri. Orang tua berharap anak-anaklah yang akan memelihara. Orang tua berharap anak-anaklah yang akan gantian mengasihi, memberikan kepedulian. Tetapi kenyataan hidup seringkali kita lihat ada orang punya banyak anak, tetapi di masa tuanya tidak terpelihara dengan baik. Ada orang tua dengan punya banyak anak, tetapi hidup di usia tuanya tidak mendapatkan kepedulian dan perhatian yang baik dari anak-anaknya. Oleh karena itu, menggantungkan harapan kepada anak-anak seringkali akan menimbulkan rasa kecewa di kemudian harinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kepada anak-anak. Bagaimana dengan kepada orang lain? Sangat mungkin kita juga akan menjadi kecewa ketika orang-orang di sekitar kita harapkan mau memberi perhatian, mau peduli pada kita, tetapi kenyataannya mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka kita akan menjadi kecewa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita bersama-sama meletakkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan untuk hidup di dunia ini hanya layak kita letakkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita harapkan untuk memelihara hidup kita, untuk menjaga kita, untuk peduli pada kita. Saat kita sedang ada dalam keadaan yang kuat, saat kita sedang ada dalam keadaan yang sehat, atau juga sebaliknya, pada saat kita sedang ada dalam keadaan yang sakit atau lemah. Kalau kepada burung-burung di udara yang tidak mampu menanam saja, Tuhan memelihara, maka kita layak berharap pada Tuhan. Apalagi kepada kita, yang olehnya kita diberi kemampuan untuk menanam, maka pemeliharaan Tuhan pasti akan diberikan kepada kita lebih baik daripada kepada burung-burung di udara. Oleh karena itu, tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita bukan hanya tentang hidup di dunia ini saja, tetapi juga penting kita memiliki harapan hidup terhadap kehidupan yang kekal. Kepada siapa kita akan menggantungkan harapan kita untuk hidup yang kekal? Dalam keyakinan tertentu, kita sering mendengar bahwa memiliki banyak anak
itu artinya akan ada banyak orang yang mendoakan kita supaya kita bisa masuk surga. Bagaimana dengan keyakinan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan kita tidak mengajarkan yang demikian. Keyakinan kita mengajarkan dan mengajak, mendorong kepada kita semua, supaya kita hanya menggantungkan harapan kita untuk hidup yang kekal kepada Tuhan. Sebab ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, anak-anak tidak lagi bisa mendoakan kita. Sebab ketika kita meninggalkan dunia ini, keadaan kita sangat tidak berpengaruh, sangat tidak dipengaruhi oleh doa anak-anak kita. Itulah kenapa dalam pengajaran Kristen kita diajarkan tidak perlu mengirimkan doa kepada orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, itu sudah ada dalam kebijaksanaan Tuhan. Sehingga kita hanya perlu menggantungkan hidup kita untuk hidup yang kekal di surga hanya kepada Tuhan. Karena tidak ada satu pihak pun yang mampu menolong kita mendapatkan kehidupan yang kekal kecuali Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mampu dan mau menolong kita semua. Kemampuan dan kemauan Tuhan untuk menolong kita itulah yang kemudian diwujudkan dan dibuktikan oleh Tuhan dengan kehadirannya ke dunia ini, menderita, sengsara, dan mati untuk menebus dosa kita. Kehadirannya di dunia ini, kesengsaraan dan kematiannya adalah bukti bahwa Dia bukan hanya mampu, tetapi mau peduli pada kita agar kita memiliki hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi nggak perlu berharap kepada anak-anak untuk mendoakan kita supaya nanti kita bisa masuk surga. Nggak perlu kita menggantungkan kepada orang lain supaya mereka menolong kita supaya kita nanti bisa masuk surga dan memiliki hidup yang kekal. Karena menggantungkan kepada mereka semua tidak ada artinya. Mereka semua ini, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, juga adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Bagaimana mungkin mereka akan mampu menyelamatkan kita, sedangkan mereka sendiri butuh untuk diselamatkan. Satu-satunya pihak yang mau dan mampu hanyalah Tuhan. Dan oleh karenanya, maka kita hanya layak menggantungkan harapan kita untuk hidup yang kekal kepada Tuhan saja. Dan oleh karenanya, mari kita tetap setia kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Dengan pengharapan kita kepada Tuhan untuk hidup yang kekal, kita akan mampu menjaga kesetiaan kita. Sebaliknya, kalau kita sudah tidak punya harapan untuk hidup yang kekal, maka kita tidak akan menjaga kesetiaan kita. Kita pasti tidak akan mampu menjaga kesetiaan kita. Pasti kita akan lebih mudah menyerah dan meninggalkan Tuhan kalau kita tidak punya harapan untuk hidup yang kekal. Pengharapan untuk hidup yang kekal akan mampu menjaga kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, dalam masa Paskah kali ini, masa di mana kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama diingatkan untuk tetap memiliki pengharapan hidup. Baik itu kehidupan kita di dunia ini, maupun kehidupan kekal kita kelak di surga. Pengharapan kita kepada Tuhan terhadap kehidupan kita di dunia ini akan mampu membuat kita memiliki daya juang yang kuat dan daya tahan yang kuat
dalam segala situasi, pengharapan kita kepada Tuhan di dalam hidup yang kekal akan mampu membuat kita menjaga kesetiaan kita. Teruslah berharap kepada Tuhan. Milikilah pengharapan kepada Tuhan. Karena dengan itulah hidup kita akan tetap bersemangat.